Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muhammad Khotib, kelas Bahasa Sastra Arab 2. Di sini saya memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah UTS Filologi, yaitu Bu Eni Zulfa Hidayah, yang mana saya akan menjelaskan terkait tentang sejarah fiqhul lughah, perbedaan fiqhul lughah dan ilmu lughah, terus penjelasan kias lugawi. Baiklah, tanpa panjang lebar, marilah kita langsung penjelasan ke materi. Sejarah ilmu lughah. Nama fiqhul lughah sudah ada pada zaman dahulu. Pembahasannya belum sempurna sebagaimana yang ada sekarang ini. Penamaan fiqhul lughah dimulai atas penamaan kitabnya Abu Mansur Abdul Malik bin Muhammad Ats-Tsalabi yang wafat pada tahun 429 Hijriah, yang bernama Fiqhul Lughah. Namun nama ini tidaklah sesuai dengan isinya, di mana kesemuanya itu membahas tentang bahasa serta yang berkaitan dengan bahasa. Namun hanya sebuah pembahasan saja di dalamnya yang berkaitan dengan judul bukunya, yaitu hanya terdapat pada bab terakhir yang berjudul Sirrul Arabiyah. Kitab Ibnu Faris ini dan Sa'labi dalam analisisnya sesuai dengan masalah kata-kata Arab. Maka objek fiqhul lughah menurut mereka berdua adalah identifikasi kata-kata Arab dan juga makna-maknanya. Klasifikasi kata-kata ini dalam topik-topik dan kajian-kajian yang berkaitan dengan dua hal itu. Di samping itu, kitab Ibnu Faris mencakup seperangkat masalah teoretis sekitar bahasa. Di antara masalah yang paling menonjol adalah masalah lahirnya bahasa. Apabila para ulama telah berbeda pendapat tentang hal itu, lalu sebagian mereka melihatnya sebagai suatu istilah atau konvensi sosial, maka Ibnu Faris menolak pendapat ini dan ia menganggapnya sebagai tauqif, yaitu sebagai wahyu yang mana bahasa itu diturunkan dari langit. Objek bahasa dan objek keterkaitan bahasa dengan wahyu itu tidak termasuk dalam kerangka masalah-masalah linguistik modern, karena tidak mungkin dikaji dua objek dengan kriteria-kriteria ilmiah yang akurat. Juga kitab Sa'labi mencakup bagian kedua, yaitu Sirrul Arabiyah. Dalam bagian kedua, Sa'labi telah mengkaji sejumlah topik yang berkaitan dengan bangun kalimat bahasa Arab. Akan tetapi kedua pengarang itu bersepakat bahwa fiqhul lughah adalah mengkaji makna kata-kata dan mengklasifikasikannya ke dalam topik-topik. Selanjutnya, perbedaan fiqhul lughah dengan ilmu lughah. Kata fikih dalam kamus lisan Arab berarti mengetahui sesuatu dan memahaminya. Kata fikih ini lebih sering digunakan dalam pembahasan ilmu agama. Secara terminologi, fiqhul lughah berarti ilmu yang mempelajari bahasa, kebudayaan, peranata, dan juga sejarah suatu bangsa, sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan tertulis. Dengan demikian dapat disimpulkan fiqhul lughah adalah studi sejarah atau perkembangan kronologis dari suatu bahasa. Dalam studi sejarah tersebut, bahasa itu diamati sebagai makhluk yang berkembang dari bahasa tua, misalnya sampai menjadi bahasa yang sekarang. Sedangkan ilmu lughah, di sini banyak pengertian, ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pada poin 3. Ilmu lughah itu berasal dari kata ilmu dan lughah. Ilmu yang berarti sebuah ilmu dan dapat diartikan sebagai hasil dari pengetahuan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Berarti ilmu lughah atau ilmu bahasa merupakan ilmu pengetahuan yang digunakan oleh manusia untuk memahami sistem dari lambang yang dipakai untuk berkomunikasi. Sederhananya, ilmu bahasa adalah ilmu yang membahas tentang bahasa atau ilmu yang digunakan untuk mengkaji bahasa. Selanjutnya, langsung ke materi pemahaman, yaitu kias lughawi. Kias lugawi ialah sebuah pendekatan fikih untuk menentukan suatu hukum dengan menganalogikan suatu istilah terhadap istilah yang lain. Contohnya khamr. Khamr dalam bahasa Arab ialah semua minuman yang dapat membuat mabuk orang yang meminumnya. Sedangkan narkotika juga mempunyai sifat yang sama sebagaimana khamr, yaitu sama-sama membuat mabuk dan menutupi akal sehat yang minumnya, sehingga dia bisa dianggap gimana ya? Sehingga dia itu juga
bisa disebut juga dengan homer, tapi cuma dalam artian yaitu berbeda, berbeda bentuk, berbeda warna, berbeda bau dan segalanya. Hmm. Sehingga apakah boleh narkotika itu disebut dengan homer? Nah, untuk pertanyaannya gitu. Kemudian kalau boleh, apa faedah yang dapat kita ambil dengan dibolehkannya kias lugawi tersebut? Nah, gitu. Pada kias lugawi ada ulama yang membolehkan kias lugawi, ada juga yang tidak membolehkan kias lugawi. Nah, ulama yang membolehkan kias ini diantaranya yaitu Fakhruddin Ar-Razi dan juga Asy-Syirazi. Kedua tokoh ini merupakan kalangan dari Syafi'iyah. Yang kedua yaitu Ibnu Qudamah, Ibnu Hajib dan Abu Ya'la. Ketiga tokoh ini merupakan kalangan dari Hanabilah. Dan juga ada juga sebagian ulama Malikiyah yang membolehkan qiyas lugawi. Adapun dalil yang digunakan yaitu berbunyi, maka kalian ambillah ibrah wahai orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Al-Hasyr ayat 2. Ayat ini merupakan sebuah ayat yang umum yang berisi perintah Allah kepada semua orang beriman untuk mentadaburi ayat-ayat Allah baik itu syariah maupun kauniyah. Nah, kias lugawi ini boleh dilakukan karena syariat membolehkan kias syar'i. Nah, secara sederhana dalil kedua ini dapat disampaikan sebagai berikut. Apabila kias syar'i saja boleh, mengapa kias lugawi itu tidak boleh? Gitu. Selanjutnya ada juga ulama yang tidak membolehkan kias lugawi. Di antaranya yang pertama Al-Ghazali. Al-Ghazali dalam kitabnya Mustafa dia itu tidak membolehkan kias lugawi. Al-Ghazali merupakan salah satu daripada mazhab Syafi'iyah. Jadi mazhab Syafi'iyah itu eh, tidak semua membolehkan kias lugawi. Ada juga ulama Syafi'i, kalangan Syafi'i yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Selanjutnya Abu Khattab. Abu Khattab ini dari mazhab Hanabilah dan juga mayoritas dari ulama mazhab Hanafiyah. Sedangkan dalil yang digunakan oleh ulama yang tidak membolehkan qiyas lugawi yaitu jadi gini, dalil yang digunakan adalah berbunyi gini. Orang Arab ketika menanamkan suatu itu tidak keluar dari tiga hal. Menamakan sesuatu itu tidak keluar dari tiga hal. Yang pertama, nama itu khusus untuk hal itu saja dan tidak bisa digunakan untuk nama yang lain. Contohnya Muhammad. Nama Muhammad ini untuk seseorang yang wajahnya rupawan. Maka tidak boleh semua orang yang berwajah rupawan disebut dengan Muhammad. Nah, kedua, nama itu umum untuk segala hal yang mempunyai kesamaan sifat. Misalnya, orang Arab apabila mempunyai kuda hitam, sering mereka menyebutnya dengan Adam. Maka setiap ada kuda yang berwarna hitam boleh disebut dengan Adam. Yang ketiga, bisa jadi kata ini termasuk golongan yang pertama, bisa jadi juga termasuk golongan yang kedua. Nah, apabila kemungkinan-kemungkinan itu ada dan tidak bisa dipastikan, maka tidak bisa dijadikan dalil bolehnya menganalogikan suatu kata yang satu dengan kata yang lain. Dalam kaidah usul fikih disebutkan, idza warada fihi ihtimal batala istidal. Apabila kemungkinan-kemungkinan itu ada, maka ia tidak bisa dijadikan dalil. Demikian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.